Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu sekalian, serta mata kuliah seminar proposal yang saya hormati. Alhamdulillah hari ini kita bisa ketemu pada sebuah situasi yang cukup menyenangkan. Mudah-mudahan kita selalu diberkahi dengan kesehatan dan kekuatan ya, untuk menjalani aktivitas dan keseharian kita. Ya, perkenankan saya untuk menyampaikan video perkuliahan ini sebagai salah satu bahan dukungan atau bahan eh, apa ya, pengulangan ya, maupun pengembangan daripada perkuliahan tatap muka yang telah kita lakukan. Harapan saya kita bisa selalu mengingat apa yang telah kita pelajari bersama, dan video ini hanya sebagai suplemen eh, untuk menambah pengetahuan kita bersama. Ya, dalam kuliah seminar proposal, salah satu materi yang harus saya sampaikan tentang pengantar proposal. Jadi, setidaknya akan ada gambaran umum, bagi kita semua untuk bisa eh, jadi seperti yang kita pahami bahwa proposal begitu penting sebagai bahan atau media dalam hal penyampaian rancangan riset kita ya untuk disertasi. Eh, Bagi saya, proposal berfungsi eh, untuk disertasi, tesis maupun skripsi sebenarnya eh, hampir sama ya, hampir sama. Kenapa saya katakan hampir sama? Karena memiliki struktur yang substansinya ketika kita mempelajari metodologi itu akan sama ya, akan sama strukturnya, sehingga proposal selalu dikonstruk oleh berbagai universitas dengan pola yang tidak jauh berbeda. Oke, di sini saya coba ambil sebuah subtema tentang fungsi proposal ya. Jadi fungsi proposal sendiri itu menghasilkan dampak terhadap suatu rencana. Jadi rencana yang kita bangun, rencana yang kita setting gitu ya, yang kita persiapkan, kemudian dalam konten proposal tentunya akan memiliki dampak. Dampaknya apa? Apa yang mau kita lakukan akan terukur, akan terlihat jelas orientasi kita, akan eh, terlihat dengan jelas juga apa alat atau metodologi yang kita pergunakan untuk melaksanakan rencana kita dalam artian penelitian kita ya. Nah, jadi fungsi proposal pada intinya adalah menghasilkan dampak. Ini yang harus saya luruskan, bahwa dampak ini artinya dampak yang membuat orang yang membaca, entah itu promotor, entah penguji dan lain-lainnya, ataupun kopromotor, itu memahami rencana riset yang mau kita lakukan. Nah, itulah yang saya katakan proposal harus menghasilkan dampak. Jadi ketika proposal tidak menghasilkan pemahaman terhadap rencana kita, nah ini yang agak menjadi riskan, sehingga dibutuhkanlah perkuliahan seperti ini untuk membangun sebuah penyusunan proposal yang bukan ideal, tapi dapat membuat pembaca atau pemeriksa ataupun promotor kita memahami apa yang kita rencanakan. Oke, gambaran yang sudah saya buat di sini seperti apa? Itu ada rencana aktivitas yang memang kita buat dalam bentuk tertulis, sistematis. Terus ada ide, jangan lupa dalam proposal harus ada ide, ada gagasan, ada rencana kegiatan, serta ada dukungan misalkan. Itu perlu dimasukkan atau dituangkan dalam batang tubuh, kalau istilahnya itu batang tubuh daripada proposal agar bisa dipahami. Nah, jadi selain itu
proposal juga ini yang mungkin pada disertasi yang perlu kita pahami ya, Bapak Ibu sekalian, bahwa eh, proposal disertasi itu dia harus bisa menyajikan dan membenarkan kebutuhan. Ini yang penting, karena pada tingkatan disertasi kita akan menghadapi situasi yang mungkin jauh berbeda dengan pengusulan skripsi maupun tesis, karena sudah pada tahap menyajikan dan membenarkan mungkin memperkuat atau mengembangkannya. Ini kalau saya artikan eh, dalam hal mempelajari suatu fenomena. Nah, ini yang harus kita pahami, ya, kita bisa dalami itu ya. Nah, selain itu juga mungkin yang bagi saya pragmatis ya, untuk memperoleh persetujuan mengenai rencana kita ya. Selain itu juga sebagai media untuk permohonan dana atau hibah misalkan ya. Nah, gitu. Jadi kurang lebih konsep daripada proposal itu seperti itu normatifnya yang saya sampaikan. Kemudian terimplementasi dalam sebuah struktur yang saya buat, seperti judul proposal, latar belakang proposal, rumusan masalah, dan tujuan proposal. Nah, ini menjadi sebuah sub tema, sub bagian dalam proposal yang sangat-sangat penting untuk bisa dilihat atau dipahami oleh pembaca maupun pembimbing kita, promotor ya maksud saya. Nah, dengan dampak itu rencana dapat dipahami dan disetujui, ataupun ketika kita usulkan untuk hibah-hibah seperti hibah disertasi dan lain-lain, itu mendapatkan dukungan pendanaan. Jadi kembali lagi, kita sudah semestinya bisa menyusun atau mengkerangkakan proposal dengan struktur dan orientasi. Dampak ini kan orientasi kita ya, dari apa yang kita lakukan ya. Itu sudah jelas dan terukur bagi saya. Mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian bisa jauh lebih memahami dan mengembangkan apa yang sudah saya berikan dengan bahan yang sesederhana ini ya. Saya berharap seperti itu. Oke. Selanjutnya tentang strategi penulisan. Nah, strategi penulisan juga banyak sekali yang sudah disampaikan, yang sudah dijelaskan pada perkuliahan-perkuliahan sebelumnya, bahkan mungkin di S1, S2 juga Bapak Ibu pernah mengalami hal seperti itu dan menjalani ya. Nah, seperti apa sih strategi penulisan untuk sebuah proposal disertasi? Ya, kita bisa menentukan ide dan gagasan ya lewat ruang-ruang diskusi ataupun ruang-ruang konsultasi dengan dosen-dosen kita ya. Nah, kita bisa menentukan ide itu. Kita bisa kembangkan melalui forum-forum media-media itu. Kemudian diperdalam dan diperkuat dengan unsur objektivitas. Nah, ini yang bagi saya kenapa pembuat disertasi perlu promotor ataupun kopromotor dan apa ya, sebagaimana mestinya gitu ya, dibimbing gitu ya kalau cara berpikir saya. Yaitu salah satu faktor adalah untuk menjaga ya, memperhatikan unsur objektivitas daripada rencana riset kita gitu. Rencana riset kita untuk disertasi gitu, untuk membuat disertasi. Ini yang uh, perlu kita pahami biar terjaga ya. Bukan artinya mahasiswa tidak memiliki kemampuan. Bagi saya tidak, tapi kemudian objektivitas perlu kita jaga ya, objektivitas dalam hal metodologi, dalam hal tema ya, dalam hal strategi penulisan, pelaporan dan lain-lain yang harus selalu dijaga objektivitasnya. Dan itu dibutuhkanlah yang namanya promotor, kopromotor dan lain-lain. Tidak lupa kalau dalam penulisan ya, strategi yang baik menurut saya ya, menyesuaikan dengan sistematika proposal. Jadi kita harus mengikuti apa yang memang sudah disampaikan oleh institusi, misalkan pada prodi sosiologi sudah mengeluarkan sistematikanya, itu diikuti biar tidak terjadi kesalahan atau perbedaan. Minta maaf, bukan kesalahan tapi perbedaan dalam pemahaman
struktur penulisan kita ya. Nah, selain menyesuaikan juga kita menelaah format penulisan. Jadi sekiranya kalau ada yang berubah, misalnya ada yang menulis kajian teori atau tinjauan pustaka, nah silakan kita telah formatnya, dikonsultasikan dengan promotor ya, atau dengan yang berkepentingan, misalnya dengan eh, penguji ataupun kaprodi ya, kita coba diskusikan itu. eh, Artinya perbedaan-perbedaan seperti itu tidak lagi menjadi masalah ketika kita telah format penulisan, sehingga kita bisa menuju pada sebuah situasi yang mungkin lebih maju tentang membuat kerangka daripada proposal. Jadi proposal saya harap tidak langsung dibuat jadi, eh, agak dia lebih sistematis dan terjaga, sebaiknya dibuat dalam kerangka proposal dulu. Itu harapan saya, dan terus dikembangkan. Ya. Nah, eh, isi proposal seperti eh, yang ingin saya sampaikan di sini. eh, Proposal sebagai sebuah usulan kegiatan yang dituangkan dalam bentuk tulisan ya, yang berisi rancangan kegiatan yang terinci dan sistematis. Oke, isi proposal. Nah, saya menganjurkan ya dalam proposal eh, isinya yang substansif ya, ada masalah utama dari penelitian atau masalah yang ingin didalami, dikembangkan atau maupun diteliti. Terus setelah kita menemukan masalah dan lain-lain, kita bisa mempersiapkan ide pemecahan masalah. Kita memperkirakan kalau misalkan ya, saya ambil contoh kemiskinan, mungkin eh, ide kita apa? Mungkin ketika kita menelaah masalah itu, oh karena mereka hidupnya boros mungkin ya, budaya mereka. Nah, mungkin ide pemecahan kita ya kita arahkan pada segmentasi itu budaya. Mungkin kita akan, oh berarti budayanya harus disetting seperti apa atau apa yang tujuannya untuk mengurangi angka kemiskinan ataupun situasi kemiskinan yang terjadi. Nah, eh, selanjutnya analisis ya. Kita butuh strategi atau teknik analisis yang cukup cukup baik atau yang cukup signifikan dengan masalah. Ini kalau saya ini urusannya dengan metode yang kita pilih ya. Kita pilih terus eh, objektifikasi daripada masalah ya. Ya, itu harus kita kondisikan, kita sesuaikan dengan teknik analisis yang akan kita pergunakan ya. Jadi saya ingatkan kepada Bapak Ibu sekalian bahwa kita masih berada pada rancangan. Kita belum action, belum melakukan riset. Kita masih menyusun rencana-rencana kita untuk riset tersebut. Nah, kita juga bisa memperjelas atau mengkerucutkan tujuan dari penelitian. Itu terkait dengan masalah dan ide gitu ya. Jadi harus kita kerucutkan agar tujuan daripada penelitian ini sebelum dilakukan pun sudah terukur, terbaca dan terukur. Ya. Jadi terkadang juga penelitian eh, tujuannya tuh bisa dirubah di belakang ya. Kadang-kadang seperti itu ya. Nah, buat saya sebaiknya kita tetapkan tujuan kita sebagai bentuk konsistensi daripada penelitian kita ini. Nah, tidak kalah pentingnya itu kita menetapkan langkah-langkah yang penting untuk memecahkan masalah yang kita hadapi dalam penelitian itu ya. Masalah, jadi masalah dalam penelitian berbeda dengan rumusan masalah. Ini yang harus saya jelaskan bahwa masalah dalam suatu penelitian itu berarti kita bicara tentang proses. Misalkan seperti ini, uh, tema kita itu sensitif. Misalkan tentang meminta maaf pekerja seks komersial. Ini sebuah isu yang cukup sensitif. Nah, sang peneliti mungkin minta maaf lagi, mungkin dalam kondisi berhijab. Nah, untuk memasuki ruang-ruang atau media-media seperti itu, berinteraksi secara langsung eh, agak sulit ya, mungkin agak sulit ya, ada kata mungkin ya. Nah, ini menjadi kata sulit ini kemudian menjadi sebuah permasalahan, masalah yang harus dipecahkan bagaimana itu sekiranya.
Nah, ini peneliti atau mahasiswa yang akan melakukan riset harus memikirkan, saya akan berhadapan dengan masalah ini. Ketika saya masuk ke ruang-ruang seperti ini, kemungkinan saya akan ditolak. Atau saya tidak akan mendapatkan data seperti yang memang sudah saya rancang gitu loh, untuk bisa mendapatkan data seperti itu. Nah, bagaimana saya mengatasi ini? Silakan Bapak Ibu sekalian mengatur rencana, entah memakai eh, peneliti pembantu, misalnya pembantu peneliti, atau memakai pihak ketiga untuk mendapatkan data, atau dengan strategi-strategi lain. Nah, itu yang saya maksudkan dalam langkah-langkah em, memecahkan masalah dalam penelitian. Jadi, sekali lagi, masalah dalam penelitian akan berbeda dengan rumusan masalah. Dan ini saya sampaikan bahwa eh, mudah-mudahan saya tidak keliru bahwa masalah utama suatu penelitian. Jadi mungkin yang saya maksudkan di sini adalah dalam rumusan-rumusan masalah ya, eh, konteksnya dengan tema. Tapi yang pada langkah-langkah memecahkan masalah itu, ya, yang saya maksudkan itu dalam proses kita melaksanakan ada yang kita hadapi kurang lebih seperti itu. Contoh yang sudah saya berikan. Jadi mudah-mudahan bisa dipahami bahwa ada perbedaan antara rumusan masalah dengan permasalahan yang kita hadapi dalam melaksanakan proses penelitian. Oke, ini isi proposal yang kurang lebih bagi saya cukup penting sekali uh, agar bisa diperhatikan dan bisa dituangkan dalam penulisan. Uh, Cukup mungkin ya apa yang saya sampaikan, Bapak Ibu sekalian. Jadi saya coba jelaskan sedikit lagi, artinya saya coba meringkas bahwa ada fungsi proposal, bagaimana kemudian rencana kita menstrukturkan itu, yang kemudian kita berharap akan ada dampak dari struktur yang kita udah bangun. Nah, yang seperti tadi saya jelaskan, kemudian ada strategi penulisan yang memang sangat sederhana sekali. Saya pikir juga ini hanya sebagai penguatan yang sebelumnya Bapak Ibu telah menguasai hal tersebut. Uh, Kemudian yang terakhir tentang isi proposal, secara luaran besar ada beberapa, ada 4 atau 5 yang harus diperhatikan, seperti rumusan masalah ya, ada ide-ide pemecahan masalah yang kita hadapi, terus ada teknik analisis kita, ada tujuan daripada penelitian kita yang harus kita jaga konsistensinya, kemudian ada cara-cara atau langkah konkret untuk memecahkan masalah yang kita hadapi dalam sebuah proses penelitian. Ya, Bapak Ibu sekalian, mungkin itu yang bisa saya sampaikan sebagai pengantar perkuliahan kita. Saya berharap mungkin bisa dikembangkan pada sebuah uh, kajian yang lebih mendalam, dan bahan ini sebagai hanya bahan tambahan saja, penguat saja dari perkuliahan tatap muka yang telah kita lewati sebelumnya. Sekian, terima kasih. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat untuk bisa terus menambah pengetahuan kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.